تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا آمين يا مجيب السائلين. فمرحبا بك يا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. نلتقي مرة أخرى الحمد لله di pertemuan yang kedua ini, di hadzal usbu' di pekan ini kita masih bertemu kembali. Tentunya ini lagi dan lagi tak bisa kita pungkiri merupakan karena rahmat, nikmat serta pertolongan dari Allah. Kemudian nusalli wa nusallim, ya, salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, nabiyuna wa habibuna wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga salawat beriringkan salam ini senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapapun yang mereka berpegang teguh kepada ajaran beliau, mengamalkannya hingga akhir zaman. Anda ucapkan kepada antum ya Ustaz Ahmad dan kepada ikhwah yang mungkin akan melihat rekaman ini, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Insyaallah taala di hadhihi lailah, di malam ini, ya, kita akan melanjutkan materi kita, yakni al-hiwar ats-tsalis, ya, yang mana kita flashback sedikit. Semalam kita sudah ambil walillahil hamd untuk dialog yang kedua, al-hiwar ats-tsani, yang mana di dialog yang kedua ini bisa kita katakan secara singkatnya menceritakan interaksi antara dialog antara seorang al-ibn dengan al-abu, bain al-ibn wal ab, tentang masalah apa namanya rutinitas umrah atau pelaksanaan ibadah umrah, ya, mulai dari misalnya miqat, kemudian pergi ke Makkah al-Mukarramah lit-tawaf, ya, sab'ata asywat, 7 kali putaran, kemudian as-salatu khalfa maqami Ibrahim rakaatain. Kemudian habis itu sa'i, dan yang terakhir adalah halqur ras, ya, cukur kepala. Itu untuk aktivitas umrah, yang mana bisa kita ambil faedah dari segi ilmu fikih juga, ya, alhamdulillah, dan mungkin baru yang bisa kita manfaatkan pada suatu saat nanti insyaallah taala. Baik, ayyuhal ikhwah. Nah, fi hadhihi laila insyaallah taala, di malam ini kita akan melanjutkan materi kita dan kita akan memasuki insyaallah taala al-hiwaru ats-tsalis. Namun masih di materi al-hajju wal umrah. Idzan fi hadhihi laila hadza alladhi, ini akan kita bahas dan ini akan kita pelajari insyaallah taala. Jadi seperti itu, ya. Hadhihi hiya al-muqaddimah. Ini muqaddimahnya. طيب قبل أن نبدأ نحن يا أستاذ أحمد أنا أريد أن أسألك. Siapa ini satu lagi bergabung? Oh, الأستاذ عزام. ما شاء الله. الأستاذ عزام هذا من؟ Ustaz, نعم. الأستاذ عزام من أين أنت؟ Amin Lampung. من لامبون. جيد ما شاء الله. الآن أنت تسكن في لامبون؟ تسكن في لامبون؟ Oh, Di silakan. Lampung? Tinggal di Lampung sekarang? الأستاذ عزام tinggal di Lampung? Katanya tinggal di Lampung. نعم ما شاء الله. أهلا وسهلا يا أستاذ عزام، أهلا وسهلا ومرحبا بك. كيف حالك في هذه الليلة يا أستاذ عزام؟ Lampung. Ana bi khair wa kaifa halukum Ustaz? الحمد لله أنا بخير أيضا، بارك الله فيك. وأنت يا أستاذ أحمد كيف حالك في هذه الليلة؟ بخير؟ Alhamdulillah Nabi khair Ustaz. الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أيها الأخوة. Baik, kita langsung mulai saja, ya, karena waktu sudah banyak berlalu ini. Kita akan mulai materi kita pada malam hari ini. Al-hiwaru ats-tsalitsu, unzur wastami' wa'id. Ana sa'aqra' lakum hadzal hiwar. Ana akan bacakan seperti biasa 2 kali. Silakan disimak baik-baik, sekaligus silakan dilihat bagaimana cara membaca di beberapa kalimat yang mungkin asing bagi antum. Nah, kita akan mulai, ya. Jadi dialog antara Ar-Rajul dengan Adnan. Ar-Rajul dengan Adnan. Nabda, kita mulai. Mata yabda'ul wuqufu bi'arafah? Yabda'u ghadan.
في اليوم التاسع بعد الزوال. ومتى ينتهي؟ ينتهي عند الفجر. هل نصلي الظهر والعصر في عرفات؟ نعم، جمعا وقصرا وقت الظهر. ومتى نذهب إلى مزدلفة؟ نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى منى قبل شروق الشمس ونرمي الجمرة الكبرى ثم نذبح الهدي ونحلق رؤوسنا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة وسعي الحج. ومتى نطوف طواف الوداع؟ بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر. نعم. طيب أيها الإخوة نكرر kita ulangi sekali lagi. نعم. متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ يبدأ غدا في اليوم التاسع بعد الزوال. ومتى ينتهي؟ ينتهي عند الفجر. هل نصلي الظهر والعصر في عرفات؟ نعم، جمعا وقصرا وقت الظهر. ومتى نذهب إلى مزدلفة؟ نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى منى قبل شروق الشمس ونرمي الجمرة الكبرى ثم نذبح الهدي ونحلق رؤوسنا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة وسعي الحج. ومتى نطوف طواف الوداع؟ بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر. Masya Allah ya. Baik, intinya ikhwan untuk dialog yang ketiga ini menceritakan tentang rutinitas ibadah haji. Kalau di dialog kedua kemarin itu ibadah umrah, simpel saja ya. Mulai dari kita dari miqat, kemudian apa kita tawaf ya. Kemudian yang rukun-rukunnya saja ya, niat ihram, kemudian tawaf, habis itu sa'i, habis itu tahallul. Tahallul itu bagi teman-teman yang belum tahu, tahallul itu antum bisa memendekkan rambut atau membotaknya, dan botak afdal ya. Nah, insya Allah Ta'ala di hadal hiwar untuk dialog yang ketiga ini menceritakan tentang rentetan ibadah haji ya, mulai dari apa namanya, hari ke-8 seharusnya ya, hari ke-8, dan mulai startnya itu tanggal 9 Zulhijjah. Ini inti haji itu di situ, tanggal 9 Zulhijjah, yang mana orang-orang berbondong-bondong menuju padang Arafat sampai nanti selesai ya, ditutup dengan tawaf wada. Wada itu artinya kayak selamat selamat jalan gitu, perpisahan. Itu wada. Tawaf wada itu tawaf yang dilakukan ketika kita ingin meninggalkan Mekah, yang menandakan bahwa kita sudah selesai semua pelaksanaan ibadah haji. Nah, tips. Al-an nahnu na'ti ila al-bayan ikhwan. Kita masuk ke pembahasan. Ya, silakan disimak baik-baik. Jadi dialog ini antara ar-rajulu dengan Adnan. Ar-rajul di sini bisa kita katakan laki-laki ya, laki-laki yang tidak diketahui, dalam artian pokoknya laki-laki ya, seperti itu. Ya, dia bertanya kepada Adnan, ya seorang laki-laki lah, kita terjemahkan seperti itu ya. Seorang laki-laki bertanya kepada Adnan. Dia mulai al-hiwar. Mada qala? Qala ar-rajulu li Adnan, mata yabda'ul wuqufu bi'arafah. Nah, ini sebenarnya mudah terjemahannya. Yabda'u ini man minkum ya'rif ikhwan? Nah, Ustaz Azam, Ustaz Ahmad, kira-kira terjemahan yang cocok apa? Mulai. Ahsanta, mulai, jamil. Karena ada sebagian orang menerjemahkan itu memulai atau dimulai, dia menerjemahkannya. Padahal cukup mulai saja. Karena kalau dimulai itu dalam bahasa Arab itu pasif ya, kalimat pasif bahasa Indo. Padahal ini bukan kalimat pasif, ini kalimat aktif. Nah, makanya kita terjemahkan, yang terjemahan tepat itu mulai. Mata yabda'ul wuqufu bi Arafah? Kapan mulai wukuf? Bi ini bermakna fi ya. Bi ini bermakna fi. Nah, makanya antum mungkin pernah melihat pesantren atau lembaga yang dia misalnya pesantren
Bahrul Ulum ya di Bangka Belitung kalau ana misalnya contohnya atau di Jakarta saja ya, maka bahasa Arabnya Ma'had Bahrul Ulum bi Jakarta. Bi di sini artinya fi. Paham itu? Bi di sini artinya fi. Terus yang kenapa di situ kok pakai bi bukan pakai fi? Ini kita lebih dalam sedikit ya untuk ngambil faedah bahasanya. Kalau fi, kalau dia menggunakan fi itu biasanya di dalam sesuatu, misalnya di dalam air atau di dalam laci, ya itu fi. Baik secara secara bentuk aslinya di dalam atau secara makna saja di dalam. Bukan berarti dia di dalam tanah ya, enggak. Nah, kenapa dia menggunakan be ini agar lebih reality saja, lebih realitas bahwa itu bukan di dalam be, tapi maknanya makna fi. Ya, kesimpulannya ikhwan kalau pusing anggap saja be di sini maknanya fi. Nah, mata yabda'ul wuqufu bi Arafah? Maka kata Adnan, nampaknya mereka sekarang lagi tanggal 8 Zulhijjah ya, 8 Zulhijjah. Makanya Adnan bilang yabda'u ghadan fil yaumit tasi'i ba'da zawali. طيب يبدأ غدا فهمتم هذا إن شاء الله في اليوم التاسع ما معنى في اليوم التاسع Pada hari ke-8. تاسع hari ke Oh, ke-9. ke-9. Nah, ya Arafah Ah, ya, 6. Arafah ke-9 Zulhijjah ya. Ya bada'u ghadan fil yaumit tasi'i. Ya, hari ke-9 ba'da zawal. Nah, ini hadhihi mufradatun jadidah, kosakata baru ya. Az-zawal ikhwan artinya itu matahari tergelincir sedikit ke arah barat. Kalau kita bahasa Indonesianya matahari condong sedikit ke arah barat. Ya, kira-kira waktu zuhur lah. Kita kan baru boleh zuhur itu kalau seandainya matahari agak condong sedikit ya ke arah barat. Kalau masih pas tengah kepala, belum boleh sholat zuhur. Tapi kalau agak condong sedikit, nah itu sudah masuk waktu zuhur. Nah, posisi matahari agak condong sedikit ke arah barat, bahasa Arabnya itu az-zawal. Paham tuh? Az-zawal. Ba'da zawal artinya setelah matahari tergelincir sedikit ke arah barat. Nah, ini waktu mulainya wukuf Arafah. Jadi, kalau sudah mulai tergelincir matahari sedikit ke arah barat, orang-orang mulai bermodong-modong menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Itu awal mula waktunya ya. Nah, kemudian ar-rajul yas'al, dia bertanya lagi. Wa mata yantahi. Nah, ini harus diingat ya. Kalau mulai itu ya beda. Ya, kalau yantahi itu, ma makna yantahi? Man ya'rif? Yantahi maknaha berakhir. Ya. Wa mata yantahi dan kapan berakhir? Maksudnya berakhir wukuf itu kapan waktu terakhirnya? Maka kata Adnan, yantahi indal fajri, ya berakhir ketika masuk waktu fajar. Kalau penjelasan panjangnya, kalau terjemahan simpelnya, berakhir ketika fajar. Fajar kapan? Fajar besoknya, maksudnya fajar pada tanggal 10. Jadi ikhwan, untuk maklumat kita ya, sekaligus belajar fikih ini, wukuf Arafah itu mulainya kita anggap misalnya besok tanggal 9 Zulhijjah. Orang-orang mulai ini boleh wukuf di Arafah itu startnya mulai dari sesudah ini apa matahari agak condong sedikit ke arah barat sudah zuhur ya atau pas waktu zuhur sampai nanti maghrib isya kemudian tengah malam sampai subuhnya fajar. Nah, itu waktu untuk wukuf Arafah. Paham tuh? Kemudian antum akan bertanya mungkin, bagaimana kalau ada orang wukuf tengah malam sah? Tidak sah, karena dia dapat waktu wukuf tadi. Nah, selama dia mendapati waktu wukuf, ya maka dia dianggap sah wukufnya. Dengan catatan juga ya, wukufnya di daerah Arafat. Yang sampai nanti wukufnya di luar Arafah ini tidak sah. Ya, ada batas-batasannya di situ. Nah, seperti itu, ikhwan. Yantahi indal fajr, kata Adnan. Nah, ini waktu wukuf ya, waktu wukuf mulai dari ba'da zawal sampai indal fajr. Ini sudah di hari ke-10 Zulhijjah. Kemudian ar-rajulu yas'al, dia bertanya lagi. Hal nusalli zuhra wal asra fi Arafat? Tadi kan mulainya pada zuhur ya, pada zuhur agak condong sedikit matahari ke barat untuk mulai wukufnya.
Maka ar-rajul di sini bertanya, hal nusalli zuhra wal asra fi Arafat? Hmm? Paham tuh? Ini mudah insya Allah ya. Maka kata Adnan, na'am, gitu ya. Jam'an wa qasran waqt az-zuhri. Nah, ini istilah fikih ini ya, kawan, istilah fikih. Na'am kata Adnan, jam'an artinya secara jamak. Jadi antum kalau nanti mau wukuf di Arafah, sholat dulu. Ya sebelum wukuf sholat dulu. Sholat zuhur dan asar berbarengan di jamak. Apakah di jamak saja? Enggak. Waqasran dan dikosor juga. Waktu zuhri pada waktu zuhur. Maksudnya ini kata orang jamak-jamak ini jamak takdim, jamak qasar takdim ya. Jadi caranya nanti ketika kita sudah sampai di tempat Arafah ya, kita mau wukuf, kita sholat dulu. Sholat zuhur 2 rakaat, kemudian salam langsung berangkat lagi, kemudian sholat asar 2 rakaat juga. Ini namanya jamak. Kita mengumpulkan 2 waktu sholat pada satu waktu plus kita mengkosor juga. Nah, itu istilah fikihnya bagi yang belum tahu. Jam'an wa qasran. Waktu zuhri maksudnya di waktu zuhur. Paham ya? Nah, jadi seperti itu yang dilakukan oleh para jamaah ketika mereka ingin melakukan wukuf di Arafah. Baik, kemudian hadzal rajul, laki-laki ini bertanya lagi, wa mata nadhhabu ila Muzdalifah. Nah, ada tempat juga ikhwan. Nah, ini pernah mungkin kamu sering dengarnya. Wa mata nadhhabu ila Muzdalifah, dan kapan kita pergi ke Muzdalifah? Nih, maka kata Adnan, nadhhabu ba'da ghurubisy syamsi. Kita bagi mereka ini ya, bagi antum nanti ya mungkin kita semua diberi kesempatan Allah untuk berhaji, amin ya Rabb. Nah, kalau kita mulai wukufnya itu setelah tergelincir matahari, kita start wukuf ya ba'da zuhur, itu nanti sampai sampai terbenam matahari. Kalau antum mau wukuf mulai dari ba'da zuhur, nah nanti selesainya setelah terbenam matahari. Itu ba'da ghurubisy syamsi. Ya. Nadhabu kita pergi kata Adnan ke Musdalifah maksudnya ba'da ghurubisy syamsi setelah ghurub. Ghurub itu artinya terbenam. Asyamsi matahari. Maklum ya. Nah, setelah terbenam matahari, kita keluar dari Arafah ya, kita menuju Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah kita ngapain? Wa nusalli fiha, dan kita sholat di dalamnya, maksudnya di area Muzdalifah, al-maghriba wal isya jam'an wa qasran. Ya, jamak qasar maghrib isya. Ya, nanti kita dari Arafah, pada ini setelah terbenam matahari, kita berbondong-bondong keluar dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Di Muzdalifah nanti kita baru melaksanakan sholat maghrib dan isya. Nah, dilaksanakannya di waktu isya, ya dilaksanakannya di waktu isya. Karena maghrib masih dalam perjalanan, ya. Pasti kita sampai Muzdalifah itu karena macet segala macam ya, pasti banyak orang. Itu kita baru sampai Muzdalifah itu perkiraan itu sudah waktu isya. Makanya kita melaksanakan jama' dan qasar itu di waktu sholat isya. Jama' qasar masih ingat ya, insyaallah taala. Baik. Kemudian ikhwan, setelah kita sampai Muzdalifah, kita sholat di situ jam'an wa qasran. Apalagi selanjutnya, maka di sini ar-rajul yas'al, dia bertanya lagi. Wa madza naf'alu ba'da dzalik? Nah, apa yang kita lakukan setelah itu? Ini ungkapan ini bagus untuk menggunakan dalam sehari-hari. Maza naf'al ba'da dzalik, maza naf'al ba'da hadza, dan lain-lain ya. Maka kata Adnan, nadhhabu ila Mina. Unzur ikhwan, nadhhabu ila Mina. Mina nama tempat ya. Kita pergi ke Mina. Kapan? Qabla syuruqi syamsi, sebelum terbit matahari. Jadi kan semalam kita sudah di Muzdalifah. Di Muzdalifah kita sholat maghrib dan isya. Nah, kita nginep di Muzdalifah mabit, ya mabit di Muzdalifah sampai nanti kita sholat subuh di Muzdalifah. Nah, sebelum terbit matahari, kita meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina. Ada gambaran ya, insya Allah ya. Nanti kalau tidak paham silahkan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Nah, setelah ini sebelum pokoknya ya, setelah sholat subuh, sebelum terbit matahari kita berbondong-bondong meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina. Di Mina kita ngapain? Wanarmi, dan kita melempar. Ya, narmi manaha, dan kita melempar.
Al-jamratul kubra, jumroh kubra. Jumroh itu pernah pernah dengar ya? Jumroh itu kayak dia ada lubang besar, ada tiga lubang besar ya. Yang namanya jumroh sughra, jumroh yang paling kecil, jumroh wusta, jumroh pertengahan, dan jumroh kubra, jumroh paling besar. Secara bahasa ya terjemahannya. Nah, untuk di Mina ya, nanti kita hanya melempar jumroh kubra saja. Nah, setelah itu kita ngapain? Tsumma nadbah al-hadiyah. Kemudian kita nadbah. Nadbah maknaha kita menyembelih ya. Al-hadiyah. Al-hadiyah di sini hewan. Hewan ini apa namanya? Al-hadi. Ini kayak nyembelih hewan kurban gitu. Nah, al-hadiyah. Tsumma nadhba al-hadiyah. Kemudian kita nyembelih hewan kurban wa nahliqu ru'usana dan kita mencukur. Masih ingat ya? Nahliqu ru'usana mencukur kepala-kepala kita. Ru'us jamak dari ra'sun. Nah, nampaknya kita malam ini lebih banyak belajar tentang fikih. Khair insyaallah ya. Baik. Nah, di Mina sudah selesai ya. Jadi di Mina tugas kita ngapain? Ya, kita lempar jumroh, kemudian menyembelih ya hewan kurban dan mencukur kepala. Nah, kemudian ngapain? Maka kata ar-rajulu wa madza naf'alu ba'da dzalik? Maka kata Adnan, nadhhabu ilal masjidil haram. Hadza fahimtum insyaallah. Untuk ngapain? Li tawafil ifadah. Untuk tawaf ifadah. Nanti ada namanya tawaf ifadah. Itu kita laksanakan ya. Bagaimana tata caranya? Seperti tawaf pada umumnya ya. Hanya niatnya saja untuk tawaf ifadah. Setelah itu ngapain? Wasa'il haji dan sa'i untuk haji. Paham tuh? Karena belum sa'i kan dari tadi, makanya perlu sa'i. Setelah tawaf baru sa'i. Kemudian di akhir dialog ar-rajulu yas'al wa mata ya natufu ya kita tawaf ya natufu tawaf wada ini tawaf perpisahan ketika ingin meninggalkan Mekah kita wajib melakukan tawaf ini maka kata Adnan ba'da ramyil jamarat ya setelah melempar jumrah dia menggunakan bentuk jama berarti tiga jumrah kita lempar ya kita melempar jumroh sughra, jumroh wusta, jumroh kubra ya setelah kita melempar jumroh fil yaumis tsani asyar di hari ke-12 atau ke-13 nah antum sudah melempar ya di hari 12 13 baru nanti kalau antum mau meninggalkan Mekah antum diwajibkan untuk melaksanakan tawaf wada habis itu selesai sudah nah habis itu selesai sudah rutinitas ibadah haji. Nah, lumayan ikhwannya ini harus dibaca-baca ulang baru nanti ada gambaran ya, ada gambaran secara rinci tentang pelaksanaan ibadah haji. Ya, jujur saja yang ada di dialog ini ya di hadzal hiwar itu sangat ringkas. Ringkas saja di sini. Sebenarnya lebih detail dibanding ini semua bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Makanya ibadah haji ini luar biasa ya. Kalau haji mabrur itu laisa lahul jaza, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Karena memang pelaksanaannya berat. Ya, butuh energi, mental, kesabaran dan lain-lain. Baik, barakallahu fikum ayyuhal ikhwah. Itu yang bisa Anda sampaikan dari materi pada malam hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa antum ambil ya. Al-an qabla an na'tiya ila al-qiraah, sebelum kita masuk ke sesi membaca dialog. Alladhi yurid an yas'al, kalau ada yang mau ditanyakan, tafaddalu ayyuhal ikhwah. Nah, tafaddal. Hal min soal ayyuhal ikhwah, ada pertanyaan silakan. Nah, Al-Ustadz Azzam, Al-Ustadz Ahmad. Nah, kalau belum ada pertanyaan, silahkan dibaca dulu ya. Dari awal sampai akhir. Kalau yang ada yang mau ditanyakan, silahkan. Anak kasih waktu beberapa menit ya. Kalau tidak ada suara, berarti insya Allah ta'ala. Fahimtu mahada, sudah paham ya. Tafadhalu ikhwan. Tafadhal. Naam ya Al-Ustadz Azzam. Di arti dari nazbahu apa kan? Apa? Nazbahu. Nazbahu tadi artinya kita menyembelih. Nah, di sini harus diperhatikan ya, beda antara nazbahu dengan nazhabu. Kalau nazhabu kita pergi.
Tapi kalau nadbahu kita menyembelih. Nah, jangan sampai nanti kita bilangnya saya mau pergi ke pasar, ana uridu an adbah. Saya pengen nyembelih ke pasar. Beda ya. Azhab kalau kalau apa pergi itu zahaba. Tapi kalau menyembelih zabaha. Nah, seperti itu. Ada lagi silakan. Nah, Ustaz. Afwan. Nah, mana ini ya Ustaz Ahmad nampaknya bermasalah di mikrofonnya ini. Ya, Ustaz, saya mau tanya ini. Itu kan lebih ke teknis, Ustaz ya. Ketika Ya, melakukan ibadah haji tersebut dari hasil bacaan yang tadi kita baca, itu apakah jemaah haji itu setelah melakukan rihlah itu mereka apakah tinggal di tempat yang satu ke tempat yang lain kan waktunya panjang atau dia kembali ke hunduk atau dia terus melakukan rihlah gitu, Ustaz? ya, mereka akan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan tentunya ketika mereka misalnya menginap di Muzdalifah atau menginap di Mina ya, itu memang sudah disediakan tempatnya. Oh Jadi gitu. mereka tidak ngamper gitu, tidak sudah disediakan tenda-tendanya. Oh gitu. Ya, nah, baik, ada lagi silakan, tafadhal. Ini kalau saya lihat percakapannya antara Ar-Rajul dan Adnan ini kayaknya ini berdua jemaah haji, Ustaz ya. Kemungkinan, nah, kemungkinan mereka jemaah haji. Ada kalimat nusolli gitu kan. Terus ada kalimat apalagi tadi tuh natufu tawaful wada gitu. Artinya kan dia bertanya kepada si Adnan gitu kan atau mungkin Adnan lebih berpengalaman atau bagaimana. Yang saya lihat seperti itu Seth ya. Karena dia bertanya tentang bagaimana proses eh tatkala mereka melakukan ibadah haji gitu Seth ya. Nah, sahih. Atau nampaknya ada di sini sebagai mutawif mereka, Oh iya. pemimpin mereka. Ya. Nah, baik. Soalan akhir. Hasbuk Seth. حسبك جيد إذا إذا كان ما في السؤال وكذلك الأستاذ عزام ini لديه السؤال tidak ada pertanyaan juga maka ana rasa cukup ya untuk dari segi pembahasannya. الآن نحن نأتي إلى قراءة الحوار pembacaan dialog. أنا أريدك يا الأستاذ عزام أنت الرجل وأنا أريدك يا الأستاذ أحمد أنت عدنان. تفضل يا الأستاذ عزام، تفضل بالقراءة. متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ يبدأ غداء في اليوم التاسع بعد الزوال. متى ينتهي؟ ينتهي إذن الفجر. هل نصلي الظهر والعصر في عرفة؟ في عرفات. عرفة. مم. نعم، جمعا وقصرا وقت ظهر. وقت الظهر. وقت ظهر. أيوه. متى نذهب إلى مزدلفة؟ نذهب بعد غروب غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى ميناء قبل شروق الشمس ونرمي الجمرة الكبرى ثم نذبح الهدي ونخلق apa itu Ustaz bacanya? Ruksa, ونحن ruksasa. Eh, رؤوسنا. ruusana. Nggak مم. kelihatan nih. جيد. Ruusana. ماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى المسجد الحرام للطواف الإفاضة وسعي الهج. ومتى نطوف الطواف الوداع؟ بعد بعد الرمي جمرة في اليوم الثاني عشر أو ثلاث ثالث عشر. جميل، أحسنتم القراءة. الآن أنا أريدك يا أستاذ أحمد كن أنت الرجل.
وأنت يا الأستاذ عزام أنت عدنان. تفضل يا الأستاذ أحمد. متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ يبدأ غدا في اليوم التاسع بعد الزوال. ومتى ينتهي؟ ينتهي عند الفجر. هل نصلي الظهر والعصر في العرفة؟ في في عرفات. عرفة. نذهب، نعم، جمعا وقصرا وقت الظهر. أيوه. ومتى نذهب إلى مزدلفة؟ نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى منى قبل شروق الشمس ونرمي الجمرة الكبرى ثم نذبح الهدي ونخلق رؤوسا. وماذا تفعل بعد ذلك؟ وماذا؟ وماذا نفعل بعد ذلك؟ أذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة وسعي الحج. ومتى نطوف طواف الوداع؟ بعد رمي الحجرات في هم؟ اليوم الثاني. أعيد. أعيد بعد رمي الجمرات. بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر. أيوه نعم، بارك الله فيكما الأستاذ غزام والأستاذ Ahmad. Wabihada, dengan begini kita sudah menyelesaikan untuk sesi dialog ya, al-bayanu wa kadzalika wa aidan al-qiraah. Selanjutnya kita masuk ke halaman selanjutnya karena ini sudah paham ya. Tentunya harus dibaca berkali-kali agar lebih ada gambarannya dan lebih terbiasa untuk urutannya ya. Mulai dari Arafah, Muzdalifah, Mina, kemudian Mekkah, kemudian ke Mina lagi nanti ya, kemudian ke Mekkah lagi nanti sampai seterusnya selesai. Nah, طيب أيها الأخوة ننتقل إلى الصفحة التي بعدها. halaman selanjutnya لدينا هنا المفردات. العرض انظر واستمع وأعد. نعم. Ini murajaah saja. Yang pertama al-wuqufu bi'arafah. Nah, gambar ini sudah sangat-sangat masyhur ya. Contoh wukuf di Arafah. Nah, dan Arafah ini sekali lagi ada batas-batasnya. Sehingga jangan sampai jamaah haji ini mereka wukufnya di luar Arafah. Jangan ya. Ada batas-batasnya. Nah, al-wuqufu bi'arafah. Wukuf itu sendiri secara bahasa berasal dari waqafa yaqifu, artinya berhenti atau berdiam diri. Tapi bukan berarti kita membisu ya di sini, enggak. Tentunya kita berbanyak doa, ibadah, istighfar ya. Mulai dari condongnya matahari sampai terbenam matahari. Bayangkan betapa banyak jemaah yang menangis di sini. Baik, kemudian ikhwan, selanjutnya ada Arafat. Arafat ini tempat ya, tempat-tempat di Arafah itu ada batas-batasnya. Kemudian ikhwan, ghurub, sekali lagi ghurubu atau ghurubun maknaha terbenam ya. Makanya apa hubungannya dengan gharbun barat? Karena gharbun itu tempat ghurub, terbenamnya matahari arah barat ya, seperti itu. Ghurubus syamsi, terbenam matahari. Kemudian al-hadiyu, nah ini hewan sembelihan ya. Al-hadiyu itu hewan yang disembelih untuk ibadah haji. Nah, al-hadiyu. Kemudian ikhwan, syuruqus syamsi. Kita ada ghurub, ada syuruq. Nah, syuruq ini terbit. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya sunrise. Sedangkan ini sunset. Ghurubus syamsi. Syuruqus syamsi. Kemudian Muzdalifah, hada ismul makan, nama tempat. Wa kadzalika Mina aydan. Nah, ru'us. Ya. Ru'us jama' dari ra'sun, kepala. Ra'sani, dua kepala. Ru'us, kepala-kepala. Nah, itu ru'us. Nah, kemudian al-jamrah. Nah, seperti ini jumrah ya, bentuk dari jumrah. Kalau kita Indonesia jumrah, tapi Arabnya jamrah. Al-jamrah al-kubra. Jadi ada tiga, al-jamrah as-sughra wal-wusta wal-kubra. Nah, baik, kemudian yarmi al-jamarat. Yarmi melempar al-jamarat, jumrah-jumrah. Nah, ini tidak tahu jumrah apa, tapi salah satu jumrah ya. Seperti ini, dan ini diameternya luas ya.
Dan juga jangan sampai nanti orang seberang sini melempar kuat ya, nanti kena yang seberang sana. Jadi ngelemparnya tidak perlu kuat-kuat. Dan batu itu hanya sebesar kelingking aja atau maksimal sebesar jempol. Tapi kelingking yang dianjurkan, sebesar kelingking, ujung kelingking atau ya sebesar jempol lah, ujung jempol. Nah itu al-hasa namanya. 7 kali lemparan. Setiap kali lemparan kita bilang Bismillah ya Allah Akbar. Ingat jangan kuat-kuat. Nanti kena orang di seberang. Nah, yarmi al-jamarat. Kemudian zawalus syamsi. Ya, sekali lagi ada ghurub, ada syuruk, ada zawal. Zawal ya, Anda ingatkan kembali. Zawal ini matahari agak condong sedikit ke arah barat. Lebih tepatnya waktu zuhur lah, itu zawal. Nah, kemudian rojul, rojul itu laki-laki dewasa ya. Makanya jangan sampai nanti antum bilang anak kecil itu rojul. Tidak, rojul itu khusus laki-laki dewasa bahasa Arabnya. Kemudian yadzbah, dzabaha yadzbah, menyembelih. Nah, baik ayyuhal ikhwah, hadhihi hiyal mufradat. Ini kosakata-kosakatanya dan tentunya sudah Anda jelaskan semua. Namun kalau ada yang masih belajar, silakan ikhwan. Man arada an yas'al tafadhal bis-su'al. Ada pertanyaan berkenaan dengan kosakata? Silakan. Itu al hadiyu dengan yazbahu sama apa gimana Zat? Nah, kalau al-hadyu itu objek yang disembelihnya, hewannya. Oh, Kalau yadzbah itu aktivitasnya, menyembelih artinya. Ya, jadi jangan terbalik. Yadzbah artinya menyembelih, al-hadyu itu hewan sembelihan. Paham tak? paham Zat. Ayo, soalan akhir. Baik, idza kana ma fi soal, Anda rasa tidak perlu dibaca untuk kosakatanya karena sudah kita baca juga tadi ya. Alan nahnu na'ti ila at-tadrib. Latihannya ini Masya Allah latihan ini ikhwan bener-bener dalam artian antum punya PDF-nya ada? Al Ustaz Ahmad wal Ustaz Azza punya PDF? Saya nggak punya Zat. Berarti begini saja. Ini ya. Ini perintahnya tadrib rattib. Ma mana rattib? Rattib maknaha urutkan. Al-ahdath peristiwa-peristiwa. Kama waradat fil hiwar. Sebagaimana waradat. Kama itu sebagaimana waradat yang datang fil hiwar di dialog. Nah ini tidak beraturan peristiwa-peristiwanya. Kita urutkan mulai dari awal sampai akhir. Itu butuh hafalan ya. Tentu butuh hafalan. Nah, anak akan mulai. Misalnya, pertama kita az-zahabu ila Mina, halqur ru'us, salatul zuhri wal asri fi Arafat, sa'yul haji, ramil jamra, al-wuqufu fi Arafah, tawaful wada, salatul maghrib wal isya bi Muzdalifah, dzabul hadi, tawaful ifadah. Kira-kira mana yang pertama, ikhwan? Ada gambaran? Yang Ini pertama itu adalah Yom tasi apa? Aktivitas pertama kali? tasi ba'da az-zawal mana ya zawal ada nggak zawal ya? Tidak ada zawal. Nggak ada ya az-zawal berarti yang pertama adalah satu kali zuhur itu sholat Ahsan. Yang pertama adalah salatuz zuhri wal asri fi fil arafatin. Arafah. Dan yang kedua, jelas sekali adalah al-wuqufu. Al-wuquf ya, setelah sholat kita wukuf. Kita sholat dulu, kita sampai Arafat, kita sholat dulu, zuhur asar, jamaah qasar. Habis itu kita mulai start ya, kita mulai aktivitas wukufnya atau ibadah wukufnya. Nah ini kedua posisinya. Ketiga, keempat, kelima bagaimana? Nah, silakan ya kawan. Nah, silakan diingat lagi. Anak kasih waktu 5 menit cukup nggak kira-kira? Sebentar Ustaz. Nah, kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan ya. Silakan ya kawan, disiapkan jawabannya. Beberapa menit nanti kita mulai insya Allah. Apa? Oh, setelah itu eh, nadhabu ila Musdalifah. Nad- Nadhabu ila Muzdalifah. Nah, salatul maghrib wal isya fi Musdalifah. Jayid. Aina nadhabu ila Muzdalifah huna? Wujud. Ini berarti ya. Hada sahih. Ya, kurang lebih seperti itu Ustaz. Nah, sahih. Salatul Baik, baik. maghrib wal isya. Mata nadhabu
Musdalifah salatul maghribi wal isya fil Musdalifah jam'un jam'un qas jama qasar. Ayuh, sahih. Ya, karena ini kebetulan az-zahabu ila Muzdalifahnya tidak ada, tiba-tiba langsung sholatul maghrib, berarti yang ketiganya ini sholatul maghrib wal isya fi Muzdalifah. Kemudian, maza? Zahabu ila Mina. Ahsan, az-zahabu ila Mina. Naam, Amin. hadha huwa ar-rabi. Kemudian, Ramyul Jumrah. ramyul jamrah. Ini jamrah apa kira-kira? Jamrah Kubra. 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 Kemudian, maza? Zabahul Hadi. Aina dzabiul hadi. Sahih. Kemudian Mana memotong. Halqur Ru'us. Ru'usi. halqur ru'us. Aywa ahsanta. Kemudian Sa'i. Enggak, laisa khata. Nadhhabu ilal Masjidil Haram litawaful ifadah. aywa tawaful ifadah. Summa Sa'il hajj. ahsan. Summa al-akhir. Tawaful wada, haji perpisahan. Aywa ahsan. Tawaful wada'i. Kelas. Nah, ini urutan dari nomor 1 sampai 10. Hal min soal ikhwan, ada pertanyaan? Mudah ini ya, insyaallah ya. Nah, baik, wabihada ikhwan, dengan begini kita sudah menyelesaikan untuk al-hiwarus salis min haisul bayan dari penjelasannya. Ana harap ada yang bisa antum petik ya dari materi pada malam hari ini, entah itu dari tata bahasa ataupun dari ilmu fikih ya. Dua-duanya dapat insyaallah pada malam hari ini. Walillahil hamd. Ini yang bisa saya sampaikan sebelum kita akhiri. Kalau antum ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Barakallahu fiikum. Nah. Oh ya, satu lagi. Besok, karena kita malam Ahadnya Ana di kampung halaman, gimana sepakatnya Ustaz Ahmad dengan Ustaz Azam? Kira-kira paginya itu siapnya jam berapa? Usahakan tapi jangan mepet ke zuhur ya. Ya, jam 6, jam 7 Ustaz. Jam 6, bagaimana kita mulai setengah 7 saja? Atau jam 7? Mau enggak? Kalau jam 6 ini, Ana bisa jam 6, tapi yang lain bisa enggak? Ustaz Azam. Jam berapa tadi, Sa? Jam 6 bisa, jam 6 atau jam 7, pilih yang mana? Jam 6 aja sampai jam 7 Ustaz. Saya jam 7 ada aktivitas biasanya. Jam 6, 6, Sa. Jam 6 saja kita mulai berarti ya. 6, Sa. Nah, berarti kita mulai jam 6 pagi, insya Allah Ta'ala. Nanti linknya akan Anda bagikan beberapa menit sebelum jam 6. Linknya masih link yang ini, hanya judulnya saja yang Anda edit selama ini. Nah, linknya masih link yang sama. Itu untuk besok ya. Jadi kita mulai dari jam 6 sampai jam 7 kurang sampai jam 7 lah kurang lebih. Nah, lebih pun lebih sedikit, kurang pun kurang sedikit insya Allah Ta'ala. Dan insya Allah besok kita fokus ke latihan-latihan untuk materi al-hajj wal umrah, sehingga pekan depan insya Allah Ta'ala kita sudah memasuki judul baru. Nah, baik, pada pertanyaan ikhwan silakan. خلاص ما في سؤال. Hasbuk Ustaz. جميل. نعم، إذا كان ما في سؤال أيها الإخوة فأنا أكتفي بهذا القدر، وأنا أقول لكما الأستاذ أحمد والأستاذ عزام إير جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكما، وشكرا لكما على حسن مشاركتكما الجيدة وعلى حسن اهتمامكما. ونختتم هذا المجلس وهذا الدرس بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan, Sa. وإياك.